Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa ahibati fillah, kita lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita dengan kitab Durusul Lughah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pelajaran ke-10 Ad-Darsul Ashir. Dan pada kesempatan kajian kali ini kita akan teruskan lagi materi nahwu yang terkait dengan materi di pelajaran ke-10. Baik, kita langsung saja. Silakan antum simak baik-baik. Istami'u jayyidan. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai dhamir munfasil, maka pada kajian kali ini kita akan bahas mengenai dhamir muttasil. Dan sebelum kita beranjak ke pembahasan dhamir muttasil, saya akan berikan tabel i'rab dan contoh dhamir munfasil yang rinciannya sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Dan dhamir-dhamir munfasil ini jatuh dalam mahal rofa. Silakan antum perhatikan tabelnya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang posisinya bersambung dengan kalimah yang sebelumnya dan ia bisa bersambung dengan isim maupun fi'il. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah bersambung dengan isim terlebih dahulu. Dan dhamir muttasil yang bersambung dengan isim adalah dhamir muttasil yang jatuh dalam mahal jar. Perhatikanlah tabel berikut ini. Dhamir muttasil ya lil mutakallim ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabi, kolami, baiti dan seterusnya. Dhamir muttasil na lil mutakallimin ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuna, kolamuna, baituna dan seterusnya. Dhamir muttasil ha lil ghaib ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan dhammah dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuhu, qalamuhu, baituhu dan seterusnya. Dhamir muttasil ha lil ghaibah ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuha, qalamuha, baituha dan seterusnya. Dhamir muttasil huma lil musanna ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam hal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuhuma, qalamuhuma, baituhuma dan seterusnya. Dhamir muttasil hum lil ghaibin ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam hal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuhum, qalamuhum, baituhum dan seterusnya. Dhamir muttasil hunna lil ghaibat ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan fathah dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuhunna, qalamuhunna, baituhunna dan seterusnya. Dhamir muttasil kaf al mukhatab ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan fathah dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuka, qalamuka, baituka dan seterusnya. Dhamir muttasil kaf al mukhatabah ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan kasroh dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabuki, qalamuki, baituki dan seterusnya. Dhamir muttasil kuma lil musanna ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabukuma, qalamukuma, baitukuma dan seterusnya. Dan dhamir muttasil kum lil mukhatabin ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan sukun dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabukum, qalamukum, baitukum dan seterusnya. Dan terakhir dhamir muttasil kunna lil mukhatabat ketika bersambung dengan isim maka ia mabni dengan fathah dalam mahal jar mudhof ilaih dan dibaca kitabukunna, qalamukunna, baitukunna dan seterusnya.
Demikianlah pembahasan materi nahwu yang terkait dengan materi kitab kita Durusul Lughah, dan sekarang kita beranjak ke kitab kita Durusul Lughah untuk mengerjakan tamrin. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama kali kalimahnya adalah baitun. Lalu ketika bersambung dengan ya lil mutakallim menjadi baiti. Dan ketika bersambung dengan kaf al mukhatab menjadi baituka. Dan ketika bersambung dengan ha lil ghaib menjadi baituhu. Dan ketika bersambung dengan ha lil ghaibah menjadi baituha. Sekarang kita masuk pada tamrinnya, yaitu tamrin khamis, latihan kelima. Adif fil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil misal. Sandarkanlah isim-isim berikut ini ke dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib dan ghaibah sebagaimana dijelaskan pada contoh. Qalamun di sini menjadi hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, dan hadza qalamuha. Latihan ini antum tulis dan juga dibacakan dan direkam melalui voice note. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.